belum menyentuh teknologinya, tapi konsep dasarnya dulu. Karena kalau kita lihat dari financial report yang kami dapatkan yang juga sudah dikirimkan di sini, bahwa dengan kalau izinkan saya pakai kata konvensional untuk itu. Jadi dengan pengelolaan konvensional kita sampai dan dengan bulan Agustus, kalau dari financial report kita mengalami kerugian ya Pak Jennifer ya Pak Erwin. Jadi hemat saya ini sebagai badan pengawas di PD PAL, saya pikir ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh Pak BP BUMDPN sebagai SKPD pembina. Tentunya ada nanti disampaikan juga kepada SKPD lainnya, karena kalau kita berjalan terus, karena per bulan Agustus ada minus 1,3 kalau nggak salah dengan pengelolaan air dari kirimkan di sini. Nah itu pun kami belum mendapatkan kapan dia mencapai volume sebesar berapa dan waktunya berapa lama untuk ke event. Sampai dengan Agustus data juga yang saya tahu dan datang ke sini karena dari saya mintakan itu. Nah ternyata memang kita mengalami kerugian. Nah hemat saya berpikir bahwa memang limbah ini jangan dijadikan sebagai limbah saja, karena dari beberapa kali seminar kebetulan kami dimintakan ikut, maka saya mendapatkan bahwa air limbah ini menjadi faktor input dari produksi selanjutnya. Ini bisa didaur ulang gitu kan? Iya. Jadi hasilnya energi dan air. Energi dan air. Jadi air pun kan memang nanti mungkin PD PAL mesti seriusi lagi, karena air itu kan belum tentu air minum. Jadi masih konsep air bersih. Air bersih. Karena kultur juga kan kita harus pertimbangkan. Masih konsep air bersih. Jadi air bersih kan lumayan juga, bisa palingnya buat mandi atau buat nyuci. Kuling water. Jadi ya itu mungkin ya. Kemudian juga bisa buat nyiramin taman, taman jadi faktor input aja untuk produk lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni yang telah menyampaikan masukannya. Baik, saya akan lanjut Pak Limba ya. Silakan Pak Limba. Terima kasih. Saya tidak melihat cara lengkap presentasi dari Pak Limba, cuman tadi pas tengah belakang itu secara konsep itu bagus Pak. Emang dari limbah itu diolah sedemikian rupa, hasilnya bisa menjadi listrik dan air tersebut juga bahkan nanti mungkin bisa dimanfaatkan oleh PD PAL sebagai sumber air baku. Lalu terkait dengan teknologinya Pak, mungkin sudah beberapa kali ada perusahaan yang menawarkan, kalau nggak salah ada salah satunya pernah diskusi Pak Bob itu intinya sih secara B2B ya, sebagai best practice lah. Mungkin itu aja Pak yang harus tindakan kita itu dan sampai mana secara teknologi itu seperti apa, seperti itu Pak. Yes, saya memahami ini konsep sudah lama, ininya juga sudah hasilnya sudah lama ya, pemikiran ini untuk mengolah limbah menjadi didaur ulang menjadi energi dan menjadi air lagi. Cuman memang yang kebanyakan kita masih pada tahap rapat dan rapat dulu, belum sampai pada konsep ini bagaimana diimplementasikan. Ini yang menjadi masalah. Dan memang kita seringkali dalam mengadopsi teknologi gampang itu sehingga. Ya contohnya MLT aja. MLT ini kan sebetulnya konsepnya sudah ada sejak zamannya Pak Habibie masih jadi Menristek. Tapi baru dilaksanakan setelah beliau bahkan lengser dari presiden. Jadi sudah sekian tahun, dengan tentunya karena sudah sekian tahun biaya tambahan akumulasi biayanya sudah sekian kali lipat kan.
Kalau waktu itu masih gagasan zamannya Pak Habibie masih jadi manajer langsung dibuat, kan mestinya biaya yang diperlukan mungkin hanya sekiannya dibandingkan dengan biaya sekarang. Ini juga kayak gini nih, termasuk di sampah juga. Sampah dulu mau bikin insenerator ya, model yang kayak sudah dibangun, tapi akhirnya nggak jadi. Ini diulang-ulang, kita selalu mengulang-ulang hal yang tidak baik sebetulnya, membuang-buang. Karena konsep Pak, jadi konsep dasarnya dulu kita pastikan kita mau ngapa. Jadi kalau konsep ini udah dapat, masalah teknologi kan tinggal cari, duit juga tinggal dipikirkan. Nah, satu hal yang saya merasa prihatin, di depan kita tuh ada limbah, kenapa kita tidak kelola? Ibaratnya berpikir pahit aja kita kelola, lingkungan ini udah pasti bersih. Uang negara tuh nggak akan habis memperbaiki lingkungan. Kemudian yang itu Pak ya, jadi ingat saya tadi mau nanya, yang zona 1 dan zona 6 yang mau dibangun sama JIKA, Ya. itu konsepnya Hanya ngelola air limbah aja jadi layak baku mutu. tidak lanjut ke jadi listrik dan air. Belum sampai ke situ. Belum Pak. Berapa duit yang Padahal kita itu keluarkan? biayanya triliunan juga ya. Pak, zona 1 itu Pak 7-an, zona 8 itu zona 6 itu sekarang jadi naik. Ya kan? Iya, naik, makin tahun makin naik Pak. Karena terlambat dieksekusi. Itu kalau nggak, nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa Jepang kan teknologinya tinggi, kan nggak menawarkan konsep yang misalkan langsung jadi listrik atau jadi air gitu. Dia sudah ada